Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun iktidaan bi kitabillahi aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji adalah milik Allah yang menciptakan tempat, ruang dan juga waktu. Dialah Allah yang telah menjadikan kota Makkah sebagai tempat kelahiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pula yang telah memberikan beliau ruang gerak berinteraksi sosial sebagai manusia biasa dalam kurun waktu 40 tahun dan sebagai manusia pilihan yang menerima wahyu dalam kurun waktu 13 tahun. 53 tahun dia habiskan waktunya di kota Makkah, hingga pada akhirnya kota itu tidak lagi nyaman, bahkan dia tidak lagi aman. Ruang gerak dakwahnya dipersempit, dia dihalang-halangi, sehingga akhirnya dia harus meninggalkan kota Makkah itu. Dia berucap, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhan, masukkan aku ke tempat yang benar, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan buatkan untukku kekuatan yang dapat menolong. Melangkah kakinya menuju kota Yatsrib yang kemudian berubah namanya menjadi Al-Madinatu Al-Munawwarah. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja dia dapat kembali ke kampung halamannya dengan berucap Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dia masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman dan membebaskan kota Makkah itu dari para pengganggu dan para penyembah berhala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak terkecuali sahabat yang membersamai beliau dalam berhijrah, bahkan mempersiapkan hijrah beliau, yaitu Mus'ab bin Umair, pemuda tampan, berkulit mulus, berbaju bagus, anak orang kaya, tercium aroma parfumnya dalam sekian meter, dalam jarak sekian meter, karena parfumnya parfum yang mahal. Tetapi dia sadar kemuliaan bukan pada status kekayaan, kemuliaan bukan pada pangkat dan jabatan. Ditinggalkannya fasilitas dari kedua orang tuanya untuk membersamai Rasulullah di dalam Islam, hingga akhirnya beliau syahid di medan Uhud. Ditarik kain penutup jenazahnya ke atas untuk menutup kepala, maka kakinya terlihat. Ketika ditarik kain penutup jenazahnya itu ke bawah untuk menutup kaki, maka kepalanya pun terlihat.
hingga akhirnya ditutuplah kepalanya dengan kain dan ditutuplah kakinya dengan dedaunan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kebanyakan manusia seringkali keliru pada makna kemuliaan dan juga pada makna kebajikan. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk meluruskan kembali arti daripada kemuliaan dan arti daripada kebajikan berdasarkan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا. Adapun manusia pada umumnya, mereka itu apabila diuji oleh Allah, diuji oleh Tuhannya, lalu dimuliakan dia lewat harta, fa'akramahu, dimuliakan dia lewat harta menjadi orang kaya, dimuliakan dia lewat pangkat menjadi seorang pejabat, wa na'amahu, sehingga dia mendapatkan kesenangan. Bukankah dengan uang itu dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan? Bukankah dengan jabatannya yang tinggi dia mendapatkan kemudahan? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Orang kaya lewat, barangkali punya jabatan juga, karena biasanya orang dapat kekayaan lewat jabatan. Kalau lewat bisnis mungkin lama dia bilang kaya, tapi kalau itu jabat cepet banget jadi kaya. Betul tidak? Betul. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Nabi, gimana pendapat kalian tentang orang ini? Wah, orang ini mah kalau dia nunjuk langsung ya diturutin, kalau dia ngomong langsung diiyai. Kemudian lewat orang satu lagi, dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, pastinya dia adalah orang miskin. Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Wah, ini mah kalau melamar pasti ditolak, gak bakal dia akan ini masuk karena orang miskin. Banyak orang seperti itu. Tetapi Nabi katakan, bahkan orang yang kalian bilang itu bukan siapa-siapa, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia berpikir tidak seperti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma al-insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia bilang, Tuhanku memuliakan aku. Padahal itu ujian. Harta ujian, pangkat dan jabatan juga ujian. Dia bukan kemuliaan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila dia diuji, disempitkan rezekinya, hartanya tak begitu banyak, pangkatnya tak begitu tinggi, bahkan dia tak punya jabatan, dia hanya rakyat biasa saja. Lalu dengan cepatnya dia berkata, Rabbi ahana, Tuhanku menghina aku. Maka Allah meluruskan pemahaman yang seperti ini dengan kalimat kalla, tidak seperti itu. Dan jangan berpikir seperti itu. Kemuliaan engkau bukan pada harta dan pangkat. Kalau harta ditolak ukur kemuliaan, pasti Qarun menjadi orang yang paling mulia. Tetapi ternyata sampai hari ini orang mengatakan laknatullahi alaihi. Ketika disebut nama Qarun,
Orang-orang Islam pun berkata, laknat Allah menimpa kepadanya. Kenapa? Dia orang yang kaya, tetapi mati ditenggelamkan dalam bumi bersama dengan kekayaan. Kalaulah kemuliaan itu berada pada pangkat dan jabatan, tentu Fir'aun tidak dilaknat oleh Allah. Tetapi orang Islam hari ini ketika disebut nama Fir'aun, mereka mengatakan laknatullahi alaih. Kenapa? Karena ternyata dia ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut bersama dengan pangkatnya yang tinggi, nomor 1 di negeri Mesir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah meluruskan, kalla, tidak seperti itu. Kalla, jangan seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunan yatim. Bahkan sebenarnya engkau tidak memuliakan yatim. Bagaimana engkau mau mulia sebagai orang kaya kalau anak yatim tak kau muliakan? Yaitu tidak engkau santuni anak-anak yatim yang miskin tersebut. Dia ditinggal mati oleh orang tua, ditinggal mati oleh ayahnya tanpa harta pusaka. Balla tukrimunal yatim. Engkau tidak memuliakan anak yatim. Meskipun engkau mulia dengan pangkat dan jabatan, tetapi engkau berbuat zalim kepada anak yatim. Jangankan jabatanmu tinggi sebagai orang nomor 1 di sebuah negeri, raja kah, presiden kah, menteri kah, pejabat kah, bahkan pangkat sebagai paman saja, kadang-kadang kau gunakan untuk menguasai harta anak yatim. Maka mengadulah seorang perempuan, ya Rasulullah, 2 anak perempuan ini bapaknya mati syahid di medan Uhud, tetapi tak satu pun harta peninggalannya diberikan. Dia dikuasai oleh paman-pamannya. Dipanggil oleh Rasulullah, kemari, panggil paman-pamannya itu. Kata Nabi, untuk anak-anak ini berikan 2/3 bagian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat fawqa ithnataini falahuma as-sulusani mimma tarak. Kalau orang mati meninggalkan harta dan 2 orang anak perempuan, maka 2/3 dari harta peninggalannya berikan kepada anak perempuannya. Sedangkan ibu dari anak-anak ini, istri daripada orang yang mati itu, berikan 1/8 sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalian para istri dapat 1/8 harta peninggalan suami kalian yang mati apabila dia meninggalkan anak-anak. Kalau tidak meninggalkan anak-anak, kalian dapat 1/4. Maka dibagilah oleh Rasulullah SAW untuk istri 1/8, untuk anak-anak 2/3. Disatukanlah penyebutnya yang sama, 24 dibagi 8, hasilnya 3 bagian kasih ke istri, 3 bagian dari 24. Kemudian dibagilah 24 dengan angka 8, angka 3, hasil 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 bagian berikan kepada anak-anak. 16 ditambah 3, 19, 24 dikurang 19 yaitu 5, sisanya 5 berikan kepada paman-paman. Dibagilah oleh Rasulullah SAW karena Nabi dilarang oleh Allah untuk berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, kau tidak boleh sewenang-wenang. Mentang-mentang anak itu belum mengerti, masih sufaha, masih bodoh-bodoh, belum ngerti yang namanya BPKB, belum ngerti yang namanya sertifikat, belum ngerti yang namanya rekening dalam tabungan dalam rekening. Kau sewenang-wenang kepada anak yatim. Nah, kemuliaanmu di situ. Kata Nabi, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah di tengah-tengah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang diperlakukan baik.
Wa syarru baitin, dan seburuk-buruk rumah fil muslimin, di tengah-tengah orang Islam juga baitul fihi yatim, rumah yang ada yatimnya juga, tetapi yusahu ilaih, diperlakukan buruk anak yatim tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan buruk kepada anak yatim dengan cara apa? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kata Allah, kau makan itu harta warisan dengan mencampur adukan mana yang halal, mana yang haram. Hei paman, bagianmu yang 5 itu halal, memang bagianmu, tetapi jangan kau campur dengan yang 16 bagian. Hei istri, kau dapat 3 bagian itu halal, memang bagianmu dari Allah, tapi jangan kau campur dengan 16 yang bagian anak tersebut. Karena kalau kau campurkan harta itu, kau makan aklan lamma, itu termasuk tindakan yang tidak memuliakan anak yatim. Dan barang siapa tak memuliakan yatim, maka dia tergolong kepada orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hai Muhammad, tahukah kamu alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Ai yukadzibu bil ma'ad, ad-din artinya al-ma'ad, orang yang mendustakan hari kembali, tempat kembali. Wal jaza, tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan dari Allah. Wazawab, tahukah kamu orang yang mendustakan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fadzalika alladzi yad'u al-yatim, yaitu alladzi yaqharul yatim wa yadhlimu haqqah, orang yang sewenang-wenang kepada yatim lalu dia berbuat zalim dengan cara menguasai harta bagian miliknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, kemuliaan itu adalah ketika engkau menganjurkan orang memberi makan kepada fakir miskin. Wala ta'aduna 'ala ta'amil miskin. Kemuliaan itu terletak bagaimana sikapmu dengan orang miskin. Ada orang miskin sudah kelaparan, ada yang kasih makan, ditepuk pundaknya. Jangan, kebiasaan. Sudahlah dia tidak memberi makan, dia tegur orang lain, jangan, kebiasaan nanti kasih makan terus. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan memberi, mengajak orang saja untuk memberi makan kepada fakir miskin dia tidak mau. Itulah yang membuat dia menjadi hina. Kemuliaan dan kehinaan, bagaimana sikapmu kepada yatim dan bagaimana sikapmu kepada orang miskin. Dan seseorang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal dia sudah memiliki harta yang mencapai nisab zakat, dan telah terbukti dalam setahun itu dia survive, tetap berada dalam posisi kaya, ya, bahkan hartanya bertambah. Dia tidak sekedar kaya, ditambah raya, kaya raya, tapi dia tahan, nggak bayar zakatnya, maka dia telah mencampur antara hak orang miskin dengan dirinya, yang halal dengan yang haram. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kau kalau cinta dengan harta itu, hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat besar, sehingga kau tak mau keluarkan hanya 2,5%, tetapi dalam benakmu itu 25%. Padahal dia bukan 25%, hanya 2,5%. Dia bukan 1/4, hanya 1/40, tetapi terlihat besar harta itu sehingga tak kau keluarkan zakatnya. Inilah yang membuat kau hina, tak mulia. Inilah juga yang membuatmu tergolong pada orang yang mendustakan agama. Karena Allah berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Allah juga bercerita tentang kebajikan.
Ya, apa pandangan kalian tentang kebajikan itu? Apakah ketika kalian menghadap ke barat, menghadap ke timur dalam ritual ibadah seperti orang Yahudi yang menghadap ke barat atau orang Nasrani yang menghadap ke timur? Hai Nabi Muhammad, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, kata Allah. Yang namanya kebajikan itu bukan menghadap ke barat atau ke timur, menjalankan satu buah ritual ibadah. Jadi jangan kau dengarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika engkau disuruh berpaling dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah Al-Musharrafah, karena bukan itu esensi daripada kebajikan. Kalau esensi kebajikan itu sholat, kenapa Allah bilang fawailul lil musallin? Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim, alladzina hum an salatihim sahun. Ada seorang ulama bilang alhamdulillah, Allah bilangnya alladzina hum an salatihim sahun. Untung bukan fi salatihim sahun. Beda an dengan fi. Celakalah orang-orang yang salat. Dalam tafsir itu maksudnya orang Islam. Orang-orang sholat ini adalah orang Islam, maksudnya ahlus sholat. Fawailul lil musallin, maksudnya fawailul li ahli sholat. Celakalah bagi ahli sholat, yaitu orang-orang Islam. Karena selain muslim kan nggak ada kewajiban sholat. Yang disebut dengan ahli sholat itu adalah orang Islam. Kenapa orang Islam itu celaka? Karena dia lalai dari sholatnya. Imma bil kulliyati, ada kalanya orang Islam tapi dia tinggalkan sholat secara keseluruhan. Wajib sholat atasnya, tetapi dia tak kerjakan. 5 waktu dia tinggalkan. Sekali dalam satu pekan Jumatan dia tinggalkan. 2 kali dalam setahun Idul Fitri, Idul Adha juga ditinggalkan. Seumur hidup dia tinggalkan sholat. Imma bil kulliyah, maka celaka ini orang Islam yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Atau kata ulama, meninggalkan sholat itu sebagian-sebagian, ya. 5 waktu kagak ada, Jumatan ada, masih mending kan? Ditambah dengan 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha masih mending. Ada yang lebih juga, 5 waktu nggak ada, Jumatan nggak ada, Lebaran ada, Idul Fitri dengan Idul Adha, masih mending juga, tapi ada yang dia kerjakan sebagian. Jadi orang Islam yang celaka adalah yang lalai dari sholatnya. 1, meninggalkan sholat secara keseluruhan. 2, mengerjakan sholat tapi bolong-bolong, tidak semua kewajiban dia tunaikan. Kemudian bisa juga dengan lalai dari syarat dan rukun-rukunnya. Dia sholat, tetapi syarat-syaratnya nggak diperhatikan. Misalnya syarat sholat itu adalah menutup aurat, maka datanglah seorang pemuda masuk ke masjid di waktu zuhur. Dia berjalan dengan gagah yang tertutup auratnya karena dia berdiri dengan tegak. Ketika dia rukuk baru terlihat kaosnya naik ke atas ketika rukuk, dan celananya turun ke bawah. Akhirnya belahannya kelihatan. Itu namanya aurat. Dia lalai dari syarat-syarat mengerjakan sholat, yaitu menutup aurat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak terkecuali bukan anak muda saja, bapak-bapak juga kadang-kadang lalai dari syarat-syarat sholat. Datanglah dia di siang hari, di hari Jumat, di cuaca yang sangat cerah, ya, berdiri dia di depan saya pakai jubah putih, tetapi dia hanya pakai celana dalam. Ketika diri masih tertutup, ketika rukuk mulai bayang-bayang celana dalamnya kelihatan. Apakah ini yang dimaksud dengan menutup aurat? Menutup aurat itu juga menutup warna kulitnya. Kalau bajunya tipis, maka auratnya akan tembus terpandang dengan hanya satu helai kain saja, termasuk lalai dari sholat. Maka bapak kalau sholat pakai jubah jangan cuma
dalam, pakai juga celana panjang supaya auratnya dari pusat sampai dengan lutut itu juga tertutup. Kata Nabi, janganlah seorang lelaki sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala laisa, tidak ada di pundaknya itu satu helai kain pun. Jadi Nabi melarang orang sholat dengan satu helai kain tanpa menutup pun pundak, pakai sarung doang, nggak pakai baju atas. Itu badan atas aja nggak ditutup sama Nabi, dilarang, jangan begitu kalau sholat. Apalagi kalau bagian aurat yang ditutup dengan pusatnya. Ibu-ibu juga sama, pakai mukena lebar, panjang, tapi tipis. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf, bagian dalam itu terlihat, cuma pakai bra misalnya, kelihatan beranya. Itu namanya lalai dari syarat-syarat sholat. Siapa lagi yang disebut dengan lalai dari sholatnya? Yaitu orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Di antara rukun sholat adalah tumanninah. Maka dia berdiri dengan tegaknya, kemudian dia mematuk seperti mematuk burung. Dia ruku dan sujud seperti burung mematuk biji-bijian, biji jagung, cepat sekali, tidak ada tumanninah. Maka celaka orang Islam yang ahli sholat, dia kerjakan sholat tetapi tidak dia perhatikan syarat dan rukun-rukun sholat. Fawailun lil musallin. Sebagaimana keliru orang yang mengira sholat itu hanya terkait dengan menghadap ke barat atau ke timur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalan masyriqi wal maghrib. Lalu apakah makna kebajikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Makna kebajikan dalam pandangan Allah, walakinnal birra man amana. Kebajikan itu letaknya pada iman. Iman kepada apa? Billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Itu dia. Itu namanya kebajikan, iman. Kemudian apalagi kebajikan itu? Kebajikan itu adalah wa'atal mala, memberi harta, ala hubbihi, yang dia cintai, memberi harta yang dia cintai. Ini penting kalimat ini. Ala hubbihi, wa'atal mala ala hubbihi, harta yang dia cintai. Kadang-kadang orang gampang melepas harta kalau dia sudah bosan dengan harta tersebut, udah gak cinta lagi dengan harta itu. Ya. Gimana Pak kira-kira kalau orang cinta sama motor? Kalau masih dibelai-belai motornya masih cinta gitu. Kalau udah gak dimandiin lagi, kalau dia udah mulai bosan sama tuh motor. Ujung-ujungnya apa tuh motor? Udah wakafin aja. Ujung-ujungnya apa tuh mobil? Udah wakafin aja buat jenazah. Ya, ketika dia udah gak belai-belai lagi ke mobil, udah gak pandang lagi ke mobil, dia sedekahkan, bagus. Tetapi kamu tidak bisa mencapai kebajikan yang sangat tinggi. Kata Allah, lan tanalul birra, kamu tidak bisa mencapai kebajikan yang sangat tinggi sampai kamu bisa menginfakkan harta yang kamu cintai. Maka datanglah sahabat Nabi, ya Rasulullah, tidak ada harta yang lebih aku cintai dibandingkan kebunku ini yang berada persis di depan Masjid Nabawi. Ya, kebun Bairuha, ini harta paling ku cintai. Ya. Sekarang ku serahkan kepadamu ya Rasulullah. Terserah mau dibagi ke siapa saja. Kata Nabi, saya kasih bagi bukan ke orang jauh, bagi aja ke saudara-saudara kamu, bagi aja ke kerabat-kerabat kamu. Maka kata Allah, wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kebajikan itu ketika engkau bisa memberikan harta yang kau cintai itu kepada kerabat dekatmu. Kasih orang-orang punya kekerabatan, ponakan, paman, sepupu
sepupu, lebih dekat lagi saudara, saudari, lebih dekat lagi bapak, ibu, kasih. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba, kepada orang yang punya kedekatan dengan kamu. Wa atal mal ala hubbi zawil qurba wal yatama, kasih anak-anak yatim, kasih wal yatama. Berarti kalau ini namanya anak yatim yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, bukan anak yatim yang kaya-kaya. Kalau anak yatim yang kaya bukan disantuni, tetapi dibela hak-haknya. Kalau miskin baru disantuni. Wal yatama wal masakin, berikan orang-orang miskin. Hartamu itu berikan kepada orang-orang miskin. Wal masakin wa ibnas sabil, kepada musafir kasih. Wasailin, kepada pengemis yang minta-minta kasih. Wa firqat, untuk memerdekakan budak kasih. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa firqat. Apalagi kebajikan itu kata Allah, wa aqamas salata wa ataz zakata, kau dirikan salat, kau tunaikan zakat. Wal aqamas salat wa ataz zakat wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, kebajikan itu menepati janji. Kau janji apa dulu? Janji apa dulu kepada orang tuamu? Tepati dulu. Janji apa kau dengan anakmu? Tepati janji. Janji apa kamu dengan pasanganmu, suami atau istrimu? Janji apa? Tepati. Karena kebajikan itu pada ketepatan janji. Wal mufun bi ahdihim ila ahadu. Janji apa kamu dengan rakyat? Kalau kau tepati janji, kau mulia. Tapi kalau kau tak tepati janji, kau menjadi hina. Ini kalau bagian terakhir cepat ingat ya Pak. Diingetin janji apa kamu dengan istri? Apa ya? Janji apa kamu dengan anak apa ya? Janji apa kamu dengan rakyat? Rakyat yang itu langsung janji banyak ini. Kok nggak ada yang ditepati kan? Nah, itu letak kemuliaan dan kehinaan. Kemudian itu wal mufun, ya, orang-orang yang menepati janjinya. Idza ahadu, jika dia telah membuat janji. Wasabirina fil ba'sa, sabar ketika sakit, ketika miskin. Wasabir fil ba'sa, sabar ketika miskin. Tidak ambil kompas untuk dipotong, potong kompas ambil jalan pintas. Tidak mau. Dia sabar. Kalau dia miskin dia sabar. Kalau emang belum bisa beli Rubicon ya sabar. Kalau belum bisa beli Pajero Sport ya sabar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kemiskinan, wadh-dharra, sabar ketika sakit. Sabar ketika sakit. Sabar. Betapa banyak orang yang tak sabar ketika sakit. Maka teriaklah para sahabat, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Nabi bilang, huwa min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Kaget, loh, bukankah dia mati di medan perang? Kok Nabi bilang ahli neraka? Bukankah syahid itu penghuni surga? Maka datang orang lain, dia cerita, aku lihat si fulan tadi itu, dia bunuh diri, nggak sabar dia menahan luka daripada musuh-musuhnya, kemudian dia bunuh, dia hujamkan pedang pada dirinya, dia mati. Jadi matinya bukan karena oleh musuh, karena nggak sabar menahan sakit. Dia mikir, apa gunanya kalau aku hidup cacat, tangan buntu, ya, kaki nggak bisa berjalan, lebih baik aku mati saja. Dia bunuh diri. Orang-orang kira dia ahli surga dengan syahid, tetapi Nabi dapatkan wahyu, huwa min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Enggak sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, sabar ketika miskin, sabar ketika sakit, sabar. Itulah namanya kebajikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua
ayat ini kita bisa melihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala meluruskan pandangan orang-orang yang salah bahwa kemuliaan dan kebajikan tidak seperti yang mereka kira, tetapi seharusnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala buat standarisasinya. Kemuliaan adalah memuliakan anak yatim, kemudian adalah memberi makan kepada orang miskin. Kebajikan bukan masalah menghadap timur dan barat, kebajikan itu pada iman dan juga kepada penunaian hak-hak sesama manusia dan juga sikap hati seseorang dengan bersabar menghadapi segala ujian. Demikian apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk lebih berkembangnya kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Tafadhol, silakan. Iya, Pak. Kalau seorang istri meninggal suaminya, meninggalkan beberapa anak yang sudah juga ada yang dewasa, dan harta yang ditinggalkan itu rumah dan kendaraan yang masih dipakai, apakah itu langsung harus dijual dibagikan terutama kepada anak yang dewasa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak harus dijual, tetapi harus segera diketahui sahamnya, hak kepemilikannya. Dari rumah itu hak kepemilikan istri berapa, hak kepemilikan anak berapa. Karena ada kalanya harta itu bisa produktif dengan cara disewakan. Dia tidak harus dicairkan langsung menjadi uang dengan cara dijual. Disewalah rumahnya itu sebulan 50 juta, maka dari 50 juta itu kasih hak istrinya berapa sebagai harta warisan dan hak anak-anaknya berapa sebagai harta warisan. Jadi nggak harus dijual, rumah bisa disewa. Demikian juga mobil nggak mesti dijual, dia juga masih bisa disewa, disewakan, direntalin, ya sebulan 5 juta misalnya. Maka setiap bulan dia dapat hak warisan berupa hasil sewa mobil 5 juta dibagi-bagi. Setiap tahun dia dapat harta warisan itu dengan hasil sewa rumah itu dengan bagian sahamnya masing-masing dibagi-bagi. Tidak harus dijual. Kalau digunakan oleh salah satu ahli waris tanpa ahli waris yang lain, tentu dia harus buat kesepakatan. Apakah saya gunakan dengan cara membayar sewa atau saya gunakan dengan gratis? Kalau ahli waris yang lain, saya punya hak dalam rumah ini, tetapi saya rela rumah ini kau gunakan tanpa harus bayar sewa, maka tidak mengapa. Saya punya hak dalam mobil ini, tetapi kalau kau yang pakai, saya tidak akan ambil sewa, silakan saja. Saya juga punya kendaraan sendiri, maka boleh seseorang melepas hak pada hartanya, baik harta warisan ataupun harta milik sendiri. Dia punya rumah sendiri, beli sendiri, mobil sendiri, bukan warisan, lalu dia bebaskan orang menempatinya atau bebaskan orang memakainya tanpa diambil uang sewanya, maka boleh seseorang melepas daripada haknya karena dia pemilik hak. Allah Ta'ala. Dari silakan. Silakan Pak. Besar pahalanya itu apakah semua itu Ustaz? Apakah tadi fakir miskin? Ya. Melepas harta kepada orang lain perbuatannya satu, melepas harta. Tangan ini memberi kepada orang, tetapi akadnya bermacam-macam, namanya berbeda-beda. Kalau dia diberikan kepada fakir miskin dari orang yang kaya, maka sudah jelas dia namanya
sedekah dengan hitungan tertentu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai dengan 8 asnaf dari orang tertentu dengan jenis harta tertentu kepada orang-orang yang menerimanya juga tertentu. Sedekah yang wajibah seperti ini dia dinamakan zakat. Dia punya ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian ada juga yang namanya sedekah nafilah, sedekah sunnah. Berarti tidak dari harta tertentu, ya, hartanya lebih umum, lebih bebas hartanya. Gini Pak, kalau Bapak seorang developer, ya, mendagangkan rumah, jual beli rumah, maka dagangan rumah itu kena zakat karena berupa dagangan. Tetapi kalau bukan developer, Bapak punya rumah 3, waktu butuh ini dijual buat biaya kuliah anak kedokteran, dijual, nggak ada zakatnya karena dia bukan dagangan, cuma jual beli biasa. Itu bedanya. Jadi zakat itu hartanya tertentu, yaitu harta dagangan, bukan harta yang bukan dagangan. Harta tertentu apa? Misalnya emas atau perak. Jadi meskipun Bapak punya batu akik harganya mahal, ya nggak ada zakatnya karena dia bukan jenis harta tertentu. Bapak punya permata berlian, ya, karena dia bukan emas bukan perak, dijual harganya mahal, nggak ada zakatnya, nggak ada kewajiban zakat karena zakat itu dari harta tertentu. Apa itu? Emas, perak. Kalau Bapak itu beternak kambing, ya, Bapak gembalain di padang rumput yang Bapak nggak ngeluarin biaya, tuh rumput tumbuh sendiri dengan Allah turunkan hujan dan bebas semua orang bisa merumput di situ, ya, maka Bapak keluar zakat karena Bapak mengembalakan kambing Bapak. Tapi kalau Bapak miara kambing ngasih makan dengan mengeluarkan pembiayaan, maka Bapak tak kena zakat karena Bapak tidak menggembalakannya di padang rumput. Jadi zakat itu lebih khusus, dia harta-harta ya dan jenis-jenis tertentu. Nah, kalau sedekah sunnah lebih umum. Bapak jual rumah, jual motor, Bapak merasa alhamdulillah dapat rezeki. Pas lagi lewat melihat orang fakir, orang miskin, Bapak nggak hitung lagi berapa persen, kasih aja pokoknya. Itu namanya sedekah sunnah, dan ada rasa iba di sini. Ada rasa iba, kesian ke orang, ya, cuman makan sesuap nasi itu dikasih. Sedekah sunnah. Lebih utama mana? Sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah, ya. Lebih utama mana yang wajib dengan yang sunnah? Kalau berdasarkan tartibnya, sedekah wajib lebih utama daripada sedekah sunnah. Karena yang wajib, ya, itu yang utama, yang sunnah yang tambahan. Tetapi dari segi pahala, ya, bisa jadi yang sunnah itu jadi lebih besar dari yang wajib. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban saja kamu masih mau memberi. Bahkan seorang perempuan, ya, ketika dia memberi sesuatu kepada suaminya dapat pahala 2. Sementara suami memberi kepada istri hanya dapat pahala 1. Kenapa? Si suami wajib memberi nafkah, pahalanya 1. Ketika istri memberi suami, dia tidak wajib, sunnah, maka dapat pahala 2. Kata Nabi, shadaqatun wasilatun. Kau beri suamimu yang miskin, itu namanya sedekah, dan kau juga menyambung tali kasih sayang dengan suami. Maka kadang-kadang suami istri dapat warisan, dapat 2 jalur. 1 dari jalur karena pernikahan, sebab pernikahan. Yang kedua dari jalur nasab, yaitu suami istri dapat jalur sebagai suami, atau dia dapat harta warisan dari jalur sebagai sepupu, anak daripada paman. Karena dia sepupu, dia dapat harta warisan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi lebih utama mana pahalanya? Bisa jadi lebih utama yang sunnah kalau yang wajibnya sudah dikerjakan. Tetapi seperti orang sekarang, tarawih dikerjain, maghribnya diasik makan ditinggalin. Kalau begini bukan lebih utama. Kenapa? Yang sunnah itu jadi lebih utama
setelah menunaikan yang wajib. Kalau orang tahajud supaya dagangannya laris, subuhnya kesiangan, maka pahala tahajudnya malah gagal, malah batal karena meninggalkan sholat subuh yang wajib. Saudara-saudara dan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih umum lagi namanya infak. Lebih umum lagi namanya infak saja. Karena dia sifatnya semua pembelanjaan namanya infak. Belanja namanya infak. Jadi ada urutan yang lain. Ada zakat, ada sedekah, ada nafkah. Itu infak. Sedekah bisa lebih umum kepada siapapun, tapi kalau infak terkait dengan kewajiban nafkah. Apa kata Allah? Wa 'alal mauludi lahu, kewajiban bagi suami adalah rizquhun, memberi rizki, wa kiswatuhun, dan pakaian kepada istri yang dia nikahi, wa 'alal waris, dan juga kewajiban dia memberi makan kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Sebagai suami wajib nafkah kepada istri, sebagai bapak wajib kasih nafkah kepada anak-anaknya. Nah, dia pahalanya besar, ditambah dengan sunnah tambah besar pahalanya. Semakin meluas tambah besar lagi pahalanya. Tetapi dengan tidak meninggalkan urutan pertama kewajiban, kemudian yang sunnah. Allah Ta'ala bisawab. Iya, ada orang berarti enggak tahu. Berkaitan dengan sabar menghadapi musibah, khususnya sakit yang langsung. Dulu kalau nggak salah saya bertanya, boleh memohon supaya cepat meninggal. Kalau itu dikaitkan, boleh apa tidak Pak Ustaz? Boleh memohon cepat meninggal, tetapi bukan satu permintaan meninggal, permintaan pilihan. Ya Allah, apabila hidupku baik untukku, maka izinkan aku untuk sembuh dan bisa hidup dengan panjang umur. Tetapi kalau memang kematianku lebih baik, maka segerakan saja kematianku. Nah, jadi pilihan kedua. Kalau memang lebih baik, biarkan Allah sembuhkan. Kalau memang kematian lebih baik, cepat-cepat bisa ya Allah. Jadi bukan cuma minta satu, ya Allah matiin aja ya. Seolah dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia mesti mengembalikan kehidupan dan kematiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh boleh. Tetap termasuk sabar gitu. Dia termasuk sabar karena dia masih dalam bingkai arahan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi selama orang itu berada dalam arahan Nabi, petunjuk Quran, petunjuk Sunnah, dia masuk dalam kategori sabar. Sabar itu diantaranya adalah imtisal, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak silakan. Warisan. Ada suami istri kalah. Gak punya anak, gak punya orang tua. Hanya tinggal dari istrinya ini ada saudaranya. Saudara laki-laki yang meninggal dari istri. Kemudian istrinya meninggal. Istrinya meninggal ini kemudian informasinya jelas bahwa istrinya ini mempunyai rumah atas dasar kepemilikan istri. Karena hasil warisan orang tua istrinya dapat memiliki sebuah rumah. Kemudian istrinya meninggal. Nah ini warisan itu jelas kalau saudaranya mungkin dapat. Bagaimana suaminya itu? Ada seorang perempuan mati, meninggalkan harta. Nggak masalah harta itu dari mana dia peroleh. Apakah dengan bekerja dia dapat harta, atau dia dapat dari warisan orang tuanya. Yang jelas harta itu sudah jadi milik dia. Itu poin pentingnya ya. Seorang perempuan mati meninggalkan harta. Dia punya suami dan dia punya abang-abang, saudara-saudara, ya. Maka bapak bilang kalau saudara-saudara udah jelas lah dapat warisan, dengan berpikir ini kan juga harta-harta warisan juga dari orang tuanya abang-abang.
Bukan begitu pemikirannya. Ya. Jadi harta warisan itu ya bukan karena dia harta warisan dari orang tuanya dibagi waris lagi. Jadi harta siapapun dengan jalan yang halal, bahkan yang haram sekalipun, Pak. Ya, kadang orang dapat harta haram kan, jadi waris nggak? Tetap jadi waris. Ya, jadi harta itu asal kepemilikan yang jelas milik seseorang. Ya. Kemudian orang itu mati, maka dia jadi warisan. Ya, meskipun dia bukan dapat dari suaminya. Kan dia berpikir ini kan harta kan bukan dari suami saya. Masa kalau saya meninggal dibagi ke suami saya? Enggak begitu. Dalam Islam itu setiap akad yang sah, akadnya doang nih Pak, enggak mesti berhubungan badan. Namanya suami istri dibilang sah sebagai suami istri bukan karena hubungan badannya, tapi karena akadnya. Maka dijabatlah tangan seorang mahasiswa, kunikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini dan ini. Terima, sah? Sah. Padahal anaknya masih kuliah di luar negeri. Yang satu kuliah di Jakarta, yang satu kuliah di Mesir. Kalau orang kaya, oh jangan Mesir deh. Kuliah di Harvard, oh misalnya. Di mana? Amerika ya? Di London. Kuliahnya di London karena orang kaya kan, belum hubungan badan kan, tapi sudah akad nikah. Ternyata yang mahasiswi itu yang di London itu wafat, dapat gak warisannya suaminya? Dapat, belum terjadi hubungan badan, tapi udah akad nikah. Sudah sempat kasih suami kasih nafkah ke istrinya? Belum sempat. Bahkan tuh anak itu rekeningnya itu gendut karena orang kaya, bapaknya dikasih dikirim transport. Dapat gak suami? Dapat harta warisan. Jadi suami atau istri dapat harta warisan dari pasangannya, meskipun bukan dari pasangannya dia peroleh harta tersebut, dia peroleh dengan warisan orang tuanya atau dari usahanya sendiri. Apalagi zaman sekarang, zaman online. Kadang-kadang begini dengan online ini lebih gede daripada suaminya sekarang ya. Oh, lebih gede, bisnisnya jalan dengan online sambil nyuapin anak, dia bisa online kan. Kalau meninggal gimana? Dapat suami. Ya, jadi seorang perempuan kalalah nggak punya farbun, anak turunan cucu, nggak punya aslun, bapak kakek ke atas, cuma punya suami dan saudara-saudara, maka suaminya dapat, saudara-saudara juga dapat. Kalau suami jelas hitungannya, nggak punya anak dapat setengah, bagi setengah lagi buat saudara-saudaranya. Kalau saudaranya laki-laki 4 langsung bagi 4, sisa dari setengah itu bagi 4. Kalau laki dengan perempuan, lelaki 2 kali bagian ke perempuan. Saudaranya ada 2 orang Fauzan, laki 1, saudari 1, berarti bagi 3. Karena laki-laki dihitung 2. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam waris, laki-laki dapat bagian dari perempuan. Laki-laki dapat bagian dari perempuan kalau dia asobah ya. Kemudian di keluarga itu sepakat bahwa itu bagi rata. Keluarga yang sepakat keluarga atau yang wali waris tadi? Semua tadi. Ya ahli waris ya. Ahli waris yang laki-laki dia setuju. Jadi dalam dia bersaudara itu sepakat bahwa semuanya bagi rata. Bagaimana? Iya berarti kan ahli waris kan. Ahli waris yang laki-laki dengan yang perempuan setuju kalau dibagi rata. Kalau perempuan pasti setuju lah. Kan dia dapat bisa setengah bagian ya. Tinggal yang laki-laki nih yang mesti dapat 2 bagian, tetapi kok cuma dapat 1 bagian aja. Kalau dia setuju rela, dia boleh melepas. Ya, dia bilang udahlah kita mah laki-laki, langkah kaki kita panjang, kita nih orang-orang hebat, orang-orang kuat, perempuan lemah, udah kita bagi rata aja, nggak apa-apa. Kalau dia melepaskan haknya, boleh. Asal dia ketahui dulu bahwa hak saya sekian dan saya lepas sekian, boleh. Udah cukup ya? Ini kalau nggak dibilang cukup nanti ada kejutan lagi. Nanti
Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.